Siaran Pers, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, nomor 012 SKKPHHPXI, 2022. 15 mahasiswa yang mimbar bebas di lingkungan USTJ masih DINTROGASI di Mapolresta Jayapura. Kapolresta Jayapura segera bebaskan mahasiswa pelaku aksi mimbar bebas damai dalam lingkungan kampus USTJ sesuai ketentuan pasal 17 Junto pasal 19 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Sampai saat ini secara hukum masih belum diketahui dengan pasti alasan penangkapan 15 mahasiswa yang melakukan mimbar bebas di lingkungan kampus USTJ. Pada dasarnya mimbar bebas dalam lingkungan merupakan bagian dari kebebasan akademik yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga aktivitasnya dikecualikan dalam kewajiban memberikan surat pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum di mana kampus itu berada sesuai ketentuan. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan, sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat 4 UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Untuk diketahui bahwa 15 mahasiswa yang ditahan dan dibawa ke Mapolresta Jayapura adalah 1. Yohanes Logo, 2. Petrus Hubi, 3. Yosep Ernesto Matuan, 4. Stefanus NMB, 5. Yohanes Mabel, 6. Devio TKG, 7. Dani Mabel, 8. Manase Wenda, 9. Davidson Wenda, 10. Andreas Helembo, 11. Tehis Sembai, 12. Julius Maling, 13. Rain Clavle, 14. Edison Wombi, 15. Taolin Ignatius. Dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 10 ayat 4 UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, selanjutnya muncul pertanyaan tersendiri terkait apa alasan pihak Kepolisian Resort Kota Jayapura masuk ke dalam lingkungan kampus USTJ dengan menggunakan pendekatan penanganan aksi anti huru-hara sesuai Perkap nomor 2 tahun 2019 tentang penindakan huru-hara atau penanganan aksi anarkis sesuai prosedur tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Protap 1/2010 tentang penanggulangan anarki. Apabila alasannya karena adanya dua perangkat aksi memimbar bebas yang bermotif bintang kejora, maka semestinya pendekatannya dapat dilakukan secara humanis sesuai dengan perintah peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2008 tentang implementasi standar dan pokok HAM dalam tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan baik oleh aparat kepolisian kepada massa aksi maupun sebaliknya oleh massa aksi terhadap aparat kepolisian. Terlepas dari itu, dengan melihat fakta ada 15 mahasiswa yang ditangkap aparat kepolisian Resort Kota Jayapura dan dibawa ke Mapolresta Jayapura sehingga tim advokat dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mendatangi Mapolresta Jayapura. Sesampainya di Mapolresta Jayapura 15 mahasiswa tersebut masih dilakukan interogasi sehingga tim advokat tidak diperbolehkan mendampingi mereka. Pihak Reskrim Polresta Jayapura hanya membolehkan tim advokat menunggu di depan ruangan Reskrim Polresta Jayapura. Sementara menunggu, tim advokat sempat berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polresta Jayapura. Dalam koordinasi tersebut Kasat Reskrim Polresta Jayapura menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan interogasi terhadap 15 mahasiswa yang diangkut. Selain itu, akan dimintai keterangan juga dari pihak kampus kurang lebih ada 3 orang. Jadi total yang diinterogasi ada 18 orang. Lebih lanjut, Kasat Reskrim Polresta Jayapura menyampaikan bahwa pihaknya akan mengelar semua hasil interogasi dan hasilnya akan diberikan kepada Kapolresta Jayapura untuk dimintai keputusan. Pada kesempatan yang sama Kasat Reskrim Polresta Jayapura mengatakan bahwa pihaknya menahan dan menginterogasi 15 orang tersebut menggunakan kewenangan polisi yang dapat menahan seseorang selama 1 kali 24 jam sebagaimana diatur pada pasal 17 Junto pasal 19 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dengan ikian siaran pers di atas dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jayapura, tanggal 11 November tahun 2022. Hormat kami, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua. Emmanuel Gobay, SH, MH, Koordinator Litigasi.